Maka nama saya Muhammad Andi Lukman Hakim dengan NIM 2103 111000096. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi dasar-dasar ilmu tanah, yaitu pengambilan sampel tanah. Nah, pengambilan sampel tanah merupakan tahapan penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh sebab itu, dalam analisis tanah dibutuhkan sampel tanah yang berbeda. Maka cara pengambilan tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Nah, secara umum sampel tanah itu dapat dibedakan menjadi satu, sampel tanah utuh tidak terganggu. Nah, untuk analisis kerapatan limbak, kemudian isi, susunan pori tanah, dan porositas total, potensial air, kemudian kadar volume, dan permeabilitas tanah. Nah, pengambilannya yaitu menggunakan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Pengangkutan contoh tanah utuh harus dilakukan dengan hati-hati. Guncang-guncangan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindari. Dianjurkan untuk menggunakan kotak khusus yang besarnya sesuai dengan ukuran dan jumlah tabung. Kemudian ada sampel tanah agregat utuh. Nah, ini untuk mengetahui bentuk dan kerapatan atau kemantapan agregat. Nah, pengambilannya yaitu dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agregat agar tidak rusak. Kemudian ada sampel tanah biasa. Nah, contoh sampel tanah ini termasuk dalam contoh tanah terganggu. Untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan percobaan pot. Nah, pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bertanah dengan kedalaman tertentu. Nah, jumlah sedikit ini sedang untuk sampel dalam jumlah yang besar. Misal untuk percobaan pot digunakan cangkul, sekop atau pengeruk otomatis, namun kedalamannya harus seragam, yaitu 0 sampai 20 cm. Nah, selanjutnya juga perlu diperhatikan yaitu dalam penyimpanan sampel tanah. Contoh tanah yang disimpan lama dalam ruangan panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas jasad mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya contoh disimpan dalam ruangan yang lembab. Ya, kelembaban ini yaitu relatif, kurang lebih 90%, dan suhu dingin di 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil, atau bahkan suhu di minus 20 derajat Celcius jika untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yaitu pengambilan contoh tanah utuh. Nah, alat-alat yang digunakan adalah tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Nah, tabung ini dapat digunakan bila tebal tabung memenuhi syarat, yaitu perbandingan luas PL sama dengan 0,1. Kemudian di mana PL itu adalah perbandingan luas D1, DL, dan DD. Nah, berturut-turut adalah garis tengah lingkaran luar dan dalam. Kemudian ada skop atau cangkul, kemudian untuk pisau yang tajam dan tipis, dan atau gergaji triplex. Nah, cara pengambilan sampel tanah utuh yaitu satu, ratakan dan barisan tanah yang akan diambil, kemudian gali tanah di sekeliling tabung, kemudian iris tanah dengan pisau, tekan tabung sampai 3/4, kemudian letakkan tabung lain di tempat di atas tabung kedua, kemudian tabung beserta tanah itu di dalamnya digali dengan skop. Nah, kemudian tutuplah lubang dengan tutup plastik dan catat label penjelasan tentang asal sampel tanah. Nah, untuk pengambilan sampel tanah utuh ini yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air itu sekitar kapasitas lapang. Nah, kalau tanah terlalu kering itu dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan sampel atau pengambilan contoh. Nah, jangan sekali-sekali menggunakan palu atau pemukul lainnya untuk memasukkan ke dalam tanah. Kemudian pengambilan sampel tanah terganggu atau biasa ini bisa menggunakan atau ada bor tanah, ada cangkul, pisau, kantong plastik, tempat penyimpan sampel tanah, dan kertas, label, dan spidol. Kemudian cara pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu ini yaitu satu, bersihkan permukaan tanah dan dari rembutan dan serasa tumbuhan. Kemudian gunakan bor dengan menekan dan memutar ke arah jarum jam. Kemudian sampel tanah diambil dengan pisau dan sampel tanah bagian tengah di mata bor. Kemudian masukkan sampel tanah ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Nah, untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit.
Kemudian untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin penggeruk tanah. Selanjutnya untuk analisis sampel tanah dikeringkan, diudarakan dan diayak, kemudian sesuai dengan analisisnya. Kemudian sampel tanah disimpan pada wadah yang tertutup, ditempatkan pada ruangan yang aman. Untuk percobaan pot, tanah langsung dimasukkan ke dalam pot. Nah, jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah yang berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari dan langsung dari percikan air hujan. Terima kasih.